Memang itu malaikat. Adapun manusia tidak, manusia bukan malaikat. Manusia imannya yazid wa yanqus, naik dan turun, mengalami fluktuasi. Sifat iman itu fluktuatif. Jadinya untuk istiqomah itu memang berat, susah. Harus didukung oleh lingkungan. Ya, lingkungannya itu adalah wa man taba ma'aka ahlut taubat wala tatghaw. Nah, bersama dengan ahlut taubat ini jangan sekali-kali ambil cara yang ekstrim, tatghaw, melampau batas jangan. Ya, jadi kalau kita menetapkan satu perkara yang saya harus istiqomah, untuk orang lain fleksibel lah. Karena kalau kita menetapkan satu standar, belum tentu standar itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Tapi ajarkan orang lain, biarkan mereka takayuf, berinteraksi, nggak masalah. Ya, dengan apa sih yang tipe istiqomah yang kita mau. Ya, akan tetapi, nah sekali lagi, tidak bisa memaksakan antara orang yang satu dengan yang lain agar sama frekuensinya, nggak bisa. Makanya kenapa ada lingkungan, ahlu taubat itu paling nyaman diajak istiqomah. Ahlu taubat itu paling nyaman untuk saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bil sabar, wa tawasau bil marhamah. Beda dengan ahlul maksiat. Wah, emosi kalau diingatkan. Kalau ahlu taubat diingetin nangis, itu ahlu taubat. Beda dengan ahlul maksiat. Jadi istiqomah ini keep on the track, butuh lingkungan. Ya, butuh teman. Dan juga butuh kebersamaan dalam ketaatan. Dan butuh self-control yang luar biasa untuk tidak melampau batas. Jadi keistiqomahan yang berat itu keistiqomahan yang seperti apa? Kita bisa lihat hadis riwayat Muslim ini. Di sana kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya dari Abi Amri, ya, atau Abi Amru, ya, dari Abi Amru mengatakan, uh, nama Abi Amru ini atau Abi Amrah ini namanya aslinya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dia mengatakan, ya, bahwasanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah. Dia bercerita ternyata. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan. Ya Rasulullah, coba sampaikan kepadaku satu perkataan aja dalam Islam. Yang perkataan tadi, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Nggak mungkin saya tanyakan kepada yang selain engkau. Artinya pertanyaan ini hanya untuk engkau dan hanya engkau yang bisa menjawab. Ya, jadi coba pertanyaan apa itu ya Rasulullah? Kira-kira yang pertanyaan yang nggak bisa orang lain jawab. Hanya engkau yang bisa memberikan nasihat kepadaku, dan nasihat itu berat. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul punya standar. Yang namanya nasihat itu yang rasanya berat. Kalau yang nasihat itu didengar ringan, itu bukan nasihat. Nasihat itu yang kalau didengar berat sama yang dengar itu baru nasihat. Ya, jadi makanya sahabat sering, ya Allah, pengen jadi orang yang terbaik. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kasih deh nasihat yang rasanya berat dan orang lain nggak bisa ngasih nasihat itu. Ternyata kata Rasul apa? Simple tapi berat memang. Qala qul amantu billah tsumastaqim. Nasihatnya adalah ucapkan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Dan istiqomahlah dengan ucapan itu. Mungkin orang pikir istiqomah dengan ucapan amantu billah. Bisa istiqomah pagi ngucapin amantubillah, siang ngucapin amantubillah, sore ngucapin amantubillah, malam ngucapin amantubillah. Apa artinya? Saya beriman, saya beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Konsekuensi iman itu apa? Iman itu percaya. Berarti kepada yang selain Allah nggak percaya, hanya kepada Allah percayanya. Ya, jadi totalitas keimanan kepada Allah membuat susah ngadunya sama Allah, senang bersyukurnya kepada Allah, minta pertolongan, diminta pertolongan kepada Allah, bergantungnya bergantung kepada Allah. Manusia-manusia itu dikesampingkan semuanya. Nomor satu adalah Allah. Ini persis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-19. Pesan Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Ya, itu Abdullah bin Abbas anak kecil umur 11, 12, 13 tahun. Saat itu dipesankan, ya, ihfazillah yahfazka. Jaga perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini anak belasan tahun. Ya kan banyak orang sekarang sholat mah sholat. Begitu ada masalah, ada barang hilang, ada rasa sakit, ada penyakit, minta tolongnya sama cenayang, minta tolongnya sama orang pinter, minta tolongnya sama dukun, minta tolongnya sama banyak yang begitu. Ini nggak beriman, dalam Islam bukan mukmin. Bahkan
gelarnya itu bisa berubah dari mukmin menjadi musyrik. Orang musyrik itu apa sih? Orang yang bersekutukan Allah. Jadi orang musyrik itu yang aku beriman. Saya muslim, saya beriman, tapi ternyata dia sudah bersandar bergantung kepada yang selain Allah. Terutama perempuan, gampang banget ya. Lihat kalung iklannya, kalau pakai kalung ini sehat walafiat. Gak bakal sakit. Oh, udah kalungnya dipakai, harganya jutaan. Kalung cuman ada lafaz Allahnya aja. Jadi jimat itu kalung ya. Banyak yang tergoda. Banyak yang akhirnya kepincut ya, terpikat dengan kalung tadi. Nah, dan sudah mempunyai keyakinan kalau pakai kalung ini yang ada nama Allahnya uh, pasti sehat. Itu udah musyrik, bukan mukmin lagi. Sesimpel itu, sesimpel itu. Ya, jadi gampang banget ya setan membuat kita terpedaya. Makanya ini satu-satunya yang berat dan nggak bisa orang mencapai esensi iman itu kecuali yang sudah diajarkan ya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya kata Rasul, bukan cuma ngucapin saya beriman. Ada tambahannya, summastaqim. Istiqomahlah dengan keimanan itu. Itu yang berat. Istiqomah dalam keimanan berat. Berat banget istiqomah dalam keimanan. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga, nah ini tadi hadisnya, terjemahannya. Definisi istiqomah, kalau menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu, istiqomah adalah tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Dan tidak berpaling pada ilah selain Allah. Sekarang banyak yang Tuhan atau ilahnya itu yang selain Allah, entah itu benda, entah itu orang, entah itu hawa nafsu, syahwat kita yang diperturutkan, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar isi Al-Quran dan Sunnah, maunya apa kata saya, itulah yang saya dapat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu lihat ada orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Dan Umar bin Khattab mengatakan istiqamah adalah takut pada Allah dan tidak berbolak-balik seperti serigala. Ya, jadinya kalau serigala itu ngintip-ngintip, ada penggembala dia jauhin gembalanya. Penggembalanya nggak ada dia deketin, ya. Itu nggak istiqomah kalau serigala. Kalau manusia harusnya nggak seperti serigala. Ya, jadi memang jangan berbolak-balik. Jangan ada ragu kepada Allah, harus yakin kepada Allah. Pendapat ulama, istiqomah adalah menjalankan semua ketaatan, baik lahir maupun batin, zahir dan batin, dan meninggalkan semua larangan Allah. Ketaatan dikerjakan, larangan ditinggalkan. Definisi ulama ini mirip dengan takwa. Istiqomah adalah ketakwaan. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 menyebutkan ciri-ciri orang yang mengatakan Rabbunallah. Kemudian mereka istiqomah dengan perkataan Rabbunallah atau amantu billah. Rabb kami hanya Allah, atau mengatakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah cirinya apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang nggak pernah takut, ya nggak pernah tuh ketakutan terhadap apa? Resiko-resiko duniawi, nggak ada takut. Walahum yahzanun, dan mereka nggak pernah sedih. Kita yang selalu sedih, rasa hati sesak, gegana, gelisah, galau, merana, ya ini nggak istiqomah. Nggak istiqomah. Dan juga yang jelas spelling kita tentang tauhid dan keimanan ya memang hanya sebatas lisan, ya. Karena kalau istiqomah itu derajat tertinggi dalam kesempurnaan, dalam makrifat, kenal sama Allah. Istiqomah itu masya Allah, dalam perbuatan, kejernihan hati yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan, ya, membersihkan akidah dari segala jenis bid'ah dan kesesatan. Pokoknya berawal dari istiqomah hati, lantas istiqomah lisan, lantas istiqomah amal soleh jawarih. Dari hati dulu yang istiqomah, sehingga lisan berkata hanya sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Sesudah lisannya begitu istiqomah, maka fisiknya akan istiqomah, perbuatannya akan istiqomah, ya. Jadi kita akan susah istiqomah kalau lisan kita aja udah gak istiqomah. Lisan berdosa pasti didukung oleh anggota tubuh untuk berdosa semua, itu yang repot. Makanya istiqomah itu ada hati, lisan, amal. Sebegitu beratnya istiqomah, tetap harus hati, lisan, amal yang istiqomah. Nggak bisa amal saja. Hatinya nggak di training, hatinya nggak diriadohkan, hatinya tidak diolahragakan, hatinya tidak di setting, itu susah. Istiqomah hati dulu, sesudah itu baru lisan. Lisan, sesudah hati dan lisan, insya Allah amalnya itu akan tersibgoh, terwarnai dengan sendirinya. Yang penting hati dan lisan sudah istiqomah. Ya. Nah, manfaat istiqomah.
Tadi disebutkan ya dalam Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah ya tatanazzalu alaihimul malaikah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sudah berikrar mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan ucapan tadi, teguh pendiriannya, gak mau berpaling, gak tergoyahkan, gak tergoncangkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat itu turun bisikin mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, janganlah sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira tentang surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi orang-orang yang seperti ini gak ada rasa takut dan sedihnya. Susah sekalipun kehidupannya, kita akan lihat mereka sumringah bersahaja. Kenapa? Apa yang ditakutkan kalau surga sudah di depan mata? Apa yang ditakutkan kalau Allah sudah menjanjikan surga? Gak ada lagi yang ditakutkan. Nah, yang banyak orang yang kalau ditanya mau surga, mau masuk surga, semua jawabannya mau. Siap sekarang, kalau kata Allah sekarang masuk surganya. Jawabannya ya nanti dulu. Jangan sekarang kalau bisa gitu ya. Karena konsekuensi masuk surga detik ini adalah mati. Karena nggak bisa masuk surga kecuali mati dulu gitu ya. Kan banyak yang mengatakan kalau saya pengen masuk surga, ya pengen lah Ustazah, mana ada orang nggak mau masuk surga. Siap masuk surga, siap sekarang, mesem senyum-senyum, nggak siap kalau sekarang. Kenapa? Kalau sekarang berarti kan harus mati. Nah, itu dia, banyak orang yang takut mati. Kalau orang-orang yang memang hanya Allah Tuhannya, maka dia mau disetting oleh Allah, disuruh kemana aja dia mau, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mau. Oleh karena itu dia sendiri nggak boleh punya mau. Kalau ada orang yang mengatakan, menurut pendapat Ustazah, untuk masalah yang begini atau begitu, apa solusinya? Biasanya saya menjawab, saya tidak berhak berpendapat. Karena yang berhak berpendapat itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kita hamba Allah hanya sami'na wa ata'na. Dengar pendapat mereka, taat. Sampaikan pendapat mereka kepada orang yang bertanya. Menurut Allah dan Rasulnya, untuk kasus kamu, begini solusinya. Kalau beriman pasti dipakai. Tapi kalau nggak dipakai berarti nggak beriman, gitu aja. Kurang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-65 itu mengajarkan kepada kita konsep keimanan. Sampai Allah bersumpah dalam mukaddimahnya An-Nisa ayat 65. Biasanya Allah itu bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Wasyamsi, wadduha, wallaili, wal asri, wal fajri, wal qamari, wan najmi. Semua nama makhluknya. Demi masa, demi bulan, demi bintang, demi matahari, demi, itu nama makhluknya. Tapi kalau sudah demi Allah, itu dia bersumpah dengan dirinya sendiri, berarti dahsyat. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna. Sungguh demi Tuhanmu, wahai Muhammad. Berarti kan demi Allah, demi dirinya. La yu'minun. Mereka tuh yang aku beriman, gak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai sebagai hakim penengah, sebagai problem solver. Fima syajara bainahum. Terhadap segala sesuatu yang mereka perselisihkan di dunia ini. Apakah cukup ambil dari Rasul, pas udah tahu hukum Rasul, oh begini ya, emang sih tapi kayaknya nggak mungkin deh, mungkin orang zaman dulu aja yang sanggup, nah itu nggak boleh, dianggap tidak beriman. Kalau yang namanya beriman, oh begini solusinya, ya sudah, sam'an wa ta'atan, saya taat. Ya nggak pakai nawar, itu yang namanya takwa. Iman yang sempurna nggak pakai nawar, ya. Apakah cuma sampai situ? Tidak, ternyata ayat mengatakan tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Sudah ridho terhadap jawaban syariat seperti apa, contoh dari Rasul seperti apa, nggak cukup di situ, ya. Jadi memang harus apa? Tidak ada haraj, tidak ada keberatan di hati terhadap keputusanmu, terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. La yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Taslim tamah, nurut diatur. Nurut diatur. Jadi seorang muslim adalah orang yang nurut diatur. Orang beriman, ya, orang yang hanya percaya kepada Allah dan Rasul dan segala aturan yang Allah dan Rasul buat, itu aja yang diimani oleh mereka, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Karena malaikat selalu membisikkan tentang surga, 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 bahagia, ya.
mendapat dukungan malaikat, nih kebahagiaan yang tiada taranya. Terus hanya takut kepada Allah, tidak takut dan khawatir pada urusan dunianya. Dan menghadapi makhluk-makhluknya apalagi nggak takut. Ya, jadi dengan keistiqomahan juga menenangkan hati dan mencapai ya optimisme yang tinggi dan selalu bisa mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keistiqomahan ya. Nah, banyak orang-orang yang bicara istiqomah tapi ragu ya, ragu tentang keistiqomahannya sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada satu ayat pun ini urgensi istiqomah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang paling berat, lebih berat dari ayat ini. Tadi kita sudah singgung surat Hud ayat 112 ya. Gak ada yang lebih berat dari fastaqim kama umirta. Ya, wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita lihat betapa Rasul menggambarkan beratnya surat tadi. Syayabatni Hud wa akhawatuha. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Aku dibuat semakin banyak akhirnya ubanku ya. Sudah turun surat Hud dan juga turun ya wa akhawatuha, teman-temannya yang bunyinya adalah istiqomahlah, 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 banyak ya yang indikasinya tentang keistiqomahan ya. Jadi Rasul sampai mengatakan saya semakin banyak ubannya. Karena apa? Mengingatkan untuk istiqomah sampai ajal menjemput itu berat sekali. Jika Rasul saja semakin banyak ubannya merasa berat terhadap perintah itu, maka apalagi dengan kita yang tidak maksum ya. Idealnya seorang mukmin harus punya langkah antisipatif terhadap kemungkinan yang dapat terjadi esok yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakistiqomahan di hari ini. Dan seorang mukmin harus terus berikhtiar dalam mempersiapkan amal soleh di hari esok yang lebih baik, lebih dinamis, lebih mapan, lebih produktif daripada hari ini. Nah, ini yang jarang sebenarnya persiapan-persiapan yang seperti ini ya. Nah, kemudian persiapannya rata-rata mentok di fisik, di logistik. Nggak ada persiapan ruhiyah, spiritual, itu jarang sekali ya. Masih ada peningkatan prestasi dunia, terutama akhirat. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya hari esok dapat berarti masa depan dalam kehidupan pendek di dunia ini. Hari esok berarti pula ya hari esok yang hakiki, yang kekal abadi di akhirat nanti. Hari esok mesti dirancang kalau kita lihat ya. Hari esok itu ya melebihi rancangan manusia biasa harusnya. Manusia yang luar biasa yang merancang hari esok. Ya, dan itu juga rata-rata mereka yang optimismenya tinggi. Ubudiyah, kecintaannya kepada Allah di atas segalanya. Semangatnya dahsyat ya. Dari waktu ke waktu, yang namanya peningkatan prestasi ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Karena Rasulullah SAW sendiri, kalau tadinya beliau sebagai orang yang ikut ya, ikut menjemput nafkah dan rezeki halal dari melaut misalnya ya. Misalnya itu satu contoh aja, maka Masya Allah kita lihat Rasul istiqomah melihat para nelayan ya. Para nelayan itu Rasul semua ambil pelajaran kadang-kadang dengan menyampaikan isi Al-Quran ya tentang ketaatan ombak. Kalau dulu kan nggak ada kapalnya kapal mesin, adanya kapal laut. Kapal laut itu kapalnya kapal dayung. Kapal dayung itu tidak akan bergerak kalau nggak ada ombak ya. Susah bergeraknya kapal dayung karena tergantung dengan layar. Layar tergantung dari angin ya. Ombak itu terjadi kalau ada angin ya. Jadi ini kita bicara tentang peningkatan prestasi dari waktu ke waktu. Kalau di dunia aja kita pengen hasil hari ini lebih bagus dari hasil kemarin. Hasil hari esok lebih bagus dari hasil hari ini. Itu bicara produktivitas, kemapanan, ya mata pencaharian. Tapi ke akhirat kita nggak bicara semoga sholat besok lebih baik daripada hari ini. Sholat lusa lebih baik daripada hari esok. Rakaat duhanya lebih banyak besok daripada hari ini. Rakaat duhanya harus lebih khusyuk dibanding hari ini. Kita nggak bicara begitu. Orang kalau masalah penghasilan, Masya Allah ya, hasil panen pengennya meningkat, pertanian pengennya meningkat, ya sampai masalah ternak pengennya meningkat, tangkapan ikan di laut pengennya meningkat gitu ya. Jadi kita lihat betapa ternyata produktivitas bukan hanya kalau bicara produktif dan kita bicara mapan, bukan hanya dalam masalah penghasilan. Dan Rasul dulu lebih fokus kepada peternakan ketika masih muda ya, beternak. Ya, beternak. Kenapa beternak? Karena tempatnya padang pasir.
Yang paling cocok, paling sesuai adalah berternak, bukan memanen padi ya. Karena kalau daerah-daerah dingin baru boleh padi, sayuran. Kalau daerah laut, nelayan. Tapi Rasul berinteraksi dengan para nelayan. Itulah Rasulullah tahu mereka ini kebiasaannya seperti apa ya. Itu yang kita lihat. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa lebih baik daripada hari esok. Ini kita bicara tentang konsep ketakwaan ya. Memang ketakwaan paling tinggi itu kita bicara totalitasnya para nelayan. Kalau ayat mengatakan begitu. Betapa banyak bicara tentang takwa itu bicara tentang orang-orang yang hidup di lautan. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita hidup di lautan ya. Kenapa? Karena memang bicara tentang gelombang itu pasti kita bicara mujahadah. Ada orang perenang handal dilepas di tengah samudra tanpa bantuan pelampung, nggak ada yang nolongin, kuat nggak berhari-hari? Nggak kuat. Nggak kuat walaupun sudah bawa senjata misalnya ya. Senjatanya adalah kemampuan untuk berenang, tapi tetap nggak kuat. Makanya biasanya kita dilatih oleh Allah SWT untuk melihat kehidupan laut. Kita di darat, tapi disuruh lihat kehidupan laut. Laut itu secanggih-canggihnya orang, sehebat-hebatnya orang dilepas di lautan, di samudra. Sehari aja, jangan ada siapa-siapa. Itu biasanya ujiannya ya luar biasa. Entah jadinya kehausan, kelaparan, stres yang paling utama. Ya, psikologisnya terganggu. Kenapa? Karena memang laut ini memberikan kita pelajaran dahsyat. Bukan hanya karena kerajaan jin itu adanya di dasar lautan ya, memang itu juga. Tapi ternyata sampai sekarang orang-orang kalau berbicara dengan orang yang mengesalkan apa kalimatnya, sana pergi aja ke laut gitu ya, sana ke laut aja gitu. Karena ternyata laut mengajarkan kita banyak tentang konsep keistiqomahan, mujahadah khususnya. Mujahadah, orang yang terombang-ambing di lautan, kapal mesinnya mati, itu butuh mujahadah sampai ke darat. Ya, dan mujahadah itu juga butuh istiqomah. Untuk istiqomah butuh mujahadah. Untuk mujahadah kalau nggak istiqomah nggak nyampe itu kapal dari tengah laut ke daratan. Ya, kemudian kalau bicara istiqomah tanpa mujahadah, kala-kala kita beriman, kala-kala kita enggak. Itu yang kata Rasulullah SAW, nanti kelak di akhir zaman kita akan jumpai manusia pagi beriman, sore murtad. Sore beriman, pagi murtad. Nah itu yang repot. Artinya apa? Bukan benar-benar fenomenanya dia keluar dari agama Islam, tidak. Mungkin masih muslim, tapi sudah pola hidupnya, gaya hidupnya beda jauh. Karena teman-temannya, tadi balik lagi ke istiqomahan butuh komunitas. Teman-temannya bukan teman-teman orang yang beriman. Ya, teman-temannya imannya hanya separuh. Ya, jadinya ketika lalai, ini disebutkan, ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika kita di dalam perut ibu kita, itu sudah diambil persaksian semua. Dan kita sudah mengatakan bala, betul syahidna, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian nanti enggak bicara di hari kiamat, inna kunna ghafilin, ya. An hadza ghafilin. Kami ini orang yang lalai, orang yang enggak istiqomah. Jangan sampai bilang begitu, ya. Padahal sudah diperingatkan, dikasih tahu dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika kita masih di rahim ibu kita usia 4 bulan, itu diminta persaksian. Dan kita sudah ngaku bala syahidna. Cuman kita lupa ya. Jadi istiqomah ini butuh mujahadah. Mujahadah berarti bersungguh-sungguh. Pertama dari mujahadah adalah kesungguhan hati sebelum kesungguhan fisik. Bersungguh hati melaksanakan ibadah dan teguh berkarya beramal soleh. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi amanah serta tujuan diciptakannya manusia. Dengan ibadah manusia menjadikan dirinya abdun, hamba yang dituntut berbakti dan mengabdi kepada ma'bud la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai konsekuensi ya manusia sebagai hamba ini wajib mengabdi dan beribadah kepada Allah, berkhidmat melayani Allah. Mujahadah adalah sarana menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya cuman semata pengen beriman dan pengen takwa aja udah. Makanya kita butuh keseriusan. Jadi bukan mujahadah untuk mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak. Tapi hanya untuk agar imannya kuat, takwanya juga kuat ya. Maka kita bersungguh-sungguh membentuk diri, menempa diri
Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan barang siapa menghias lahiriahnya dengan mujahadah, Allah akan memperindah rahasia batinnya melalui musyahadah. Jadi orang-orang yang mujahadah untuk mengasah basirah, menajamkan basirah, mata hati yang paling dalam. Itu nanti mata batinnya akan merasakan musyahadah, kayaknya seolah-olah menyaksikan kehidupan di alam lain, kehidupan di dalam surga misalnya ya. Itu mata batin padahal ya. Segala sesuatu kata Rasulullah berkaitan dengan surga dan neraka itu malah ainun ra'at, gak pernah bisa dilihat oleh mata. Tapi gambaran, hayalan itu boleh, bebas. Imam Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Tasawuf Risalatul Qushairiyah mengomentari tentang mujahadah sebagai berikut. Jiwa manusia yang mempunyai dua sifat yang menghalangi dalam mencari kebaikan. Yang pertama, larut dalam mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, mengingkari ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak percaya gitu ya kalau memang taat dapat rezeki, nggak percaya kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, surat At-Talaq ya ayat 2 ayat 3. Orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah tanpa pamrih, taatnya nggak pakai reserve. Insya Allah dikasih solusi dari semua masalah hidupnya. Nggak cuma solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Jadi ini komentar tentang mujahadah, bersungguh-sungguh gitu. Dan tadi jiwa manusia seperti itu ya, kadang-kadang jiwa sendiri menghalangi diri ini untuk memperoleh kebaikan. Kita mengingkari ketaatan, mengingkari takwa, kita ingkari. Padahal ya cuma takwa itulah kuncinya. Kalau bertakwa dikasih solusi, ya ja'allahu makhrajan. Kalau bertakwa dikasih ya solusi untuk apa? Mendapatkan rizki yang berlimpah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Istiqomah lisan dan amal. Ya, ini surat Qaf ayat 16-18 ya. Wa nahnu na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, aduh manusia ini kebanyakan lalai ya. Padahal kami ini lebih dekat dari hablul warid. Hablul warid itu urat nadi yang paling besar di sini di leher ya. Urat nadi paling besar. Dan kita ini adalah yuwaswisu bihi nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, membiarkan hamba itu digoda oleh rasa was-wasnya. Kalau memang hambanya tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya, datang duduk dua orang malaikat. Yang satu ya mencatat amal saleh, yang satu mencatat amal buruk ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini penting buat kita pahami, satu lafaz kata keluar khususnya ketika sakaratul maut. Itu jangan segera dicatat oleh raqib atau atid ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang jahadu fina, yang mujahadah bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah ya. Lanahdiyannahum subulana. Akan saya Allah yang akan berikan ya solusi dalam segala permasalahannya. Lanahdiyannahum subulana. Ya, jadi kalau kita lihat, kita pengen mujahadah. Kita lihat di sini orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan, kami pasti akan kasih hidayah. Masalahnya kita pengen sungguh-sungguhnya ini agar membentuk hidayah ya. Kita pengen sungguh-sungguhnya ini ya agar menjadi istiqomah. Padahal di sini disebutkan ya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mujahadah insya Allah dikasih hidayah. Ya benar-benar Allah ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita mau selidiki ayat, banyak ayat mengatakan innallaha ma'al muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Enggak ada innallaha yuhibbul muslimin, innallaha yuhibbul mu'minin, enggak ada. Tapi Allah mencintai orang yang berbuat banyak kebaikan. Karena ternyata derajat muslim saja itu banyak banget. Dia hanya bisa sholat selesai, nggak bisa apa-apa. Maksudnya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti ayat yang dibaca itu sampai mana kemarin, ya. Terus sesudah itu harus nyambung lagi dengan ayat berikutnya. Itu buat sebagian orang itu rasanya berat. Istiqomah dalam hal itu, hal ibadah. Ya, sebagian berat. Aduh, tilawah mulu gitu ya. Rasanya berat gitu. Dan ternyata untuk berbuat kebaikan juga tidak boleh bosan, nggak boleh jenuh.
Ya, jadi Allah benar-benar hanya bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Ini yang penting buat kita untuk memperhatikan, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, menandakan ya kebaikan yang dimaksud adalah sesuai dengan rel syariat. Ya, sesuai dengan relnya. Kalau di relnya ini kadang-kadang kita suka mengatakan, aduh keluarga besar belum tahu saya ini taubat gitu ya. Jadi kalau ada keluarga besar saya takut ketahuan, saya pura-pura jadi orang yang belum taubat gitu. Nah ini yang repot ya. Padahal yang namanya ahlu taubat itu merupakan keharusan kalau pengen istiqomah. Istiqomah itu betul-betul luruskan hati, kuatkan niat, amalkan, buktikan dengan perbuatan. Jadi kita nggak boleh berat kemana saja, emang harus ikhlas, nggak boleh ada rasa apa ya khawatir apa, aduh takut kalau istiqomah dijauhi teman, kalau istiqomah nggak punya teman, kalau istiqomah banyak sekali hal-hal yang membuat kita mempertimbangkan keistiqomahan aja menimbang, untuk istiqomah aja menimbang, apalagi selain istiqomah ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, riayah, inayah, ya taufik dan hidayahnya, kemudian juga memberikan kita riayah agar tetap santun sampai ya, agar tetap istiqomah. Istiqomah itu kesantunan akidah ya, agar tetap seperti itu menghadapi ujian yang dahsyat luar biasa di zaman ini ya, sampai kita kembali kepada Allah nanti ketika Allah tinggal mendadak ya, yang kita dipanggil mendadak ya, maka kita berharap kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, keistiqomahan yang tiada dua ya, dengan istiqomah tauhid kita semoga bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalau kita bicara istiqomah, kita bicara mujahadah, itu butuh mujahadah untuk sampai mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah sanggup kalau kita bersandar kepada diri sendiri? Enggak sanggup. Jangan sekali-kali bersandar kepada diri sendiri. Berat sekali. Berat sekali dalam kondisi sakaratul maut. Di kanan kiri itu penampilannya beda, bukan teman-teman yang jagain kita, tapi penampilannya ada orang-orang yang dulu kita kenal, dulu kita ingat, dulu bahkan mungkin ada yang dulu meninggal sampai sekarang masih dicintai sepenuh hati. Tapi orang yang mencintai ini sudah kemudian terbelah hatinya dan pengen menikah lagi. Wah, itu susah sekali kalau kita bicara tentang keistiqomahan ya. Karena cinta yang tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara taat, kita bicara hidayah, kita bicara riayah, kita bicara inayah, perlindungan, penjagaan ya, jalan yang lurus, maka itu mencakup berbagai aspek semuanya. Semua aspek itu melingkupi kita. Sehingga memang kalau kita mengatakan harus lurus di jalan Allah, yang nomor satu adalah akidah, dibersihkan akidah sebersih-bersihnya. Jadi bukan cuma masalah apa ya, kadang-kadang kita suka melihat, oh kalau orang soleh kayak begini, kayak begitu, ternyata jauh panggang dari api dengan kita jauh sekali. Kita kalau ingin mengikuti jejak salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, tanpa mengupgrading hati supaya istiqomah itu berat. Tanpa mujahadah berusaha untuk di jalan Allah, di realnya itu berat ya. Boleh jadi kita tergelincir, kemakan ombak, ditelan ikan paus ya, hanya gara-gara satu masalah yang simpel saja. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, kenapa sekarang kok makin susah untuk istiqomah? Ya. Kenapa sekarang sampai Rasul saja ubanan gitu ya? Ya. Harusnya kalau Rasul saja ubanan, kita juga semakin banyak ubannya ya. Harusnya nih. Kalau kita bicara Rasul aja ubanan, harusnya kita semakin banyak ubannya. Tapi ternyata buat kita, karena kita nggak tahu esensi istiqomah ya, buat kita ringan-ringan saja. Umar bin Khattab itu menggambarkan keistiqomahan dengan satu gambaran yang ekstrim sekali. Ibarat kita mendaki sebuah jalan ya. Jalan mendaki sempit, kanan kiri jurang. Jalanan mendaki ini bertaburkan duri, bukan permadani. Ya, di jalan tadi ada duri, ada bunga mawar. Ya, itu gambaran istiqomah seorang Umar bin Khattab. Dan di mana kita letaknya? Kita jadi orang yang sedang terzolimi di sana. Ya, jadinya kita itu yang bicara istiqomah. Jadi istiqomah itu berat sekali. Beratnya kenapa? Jadi ibarat sudah kanan kiri jurang, bertaburkan duri, terus jalan menanjak, kita megang bara api, terzolimin kondisinya. Memegang bara api yang tidak boleh dilepas, kata Umar bin Khattab. Jadi itulah istiqomah versinya Umar bin Khattab. Perih, berat, gak boleh dilempar,
jalanannya lurus semua, nggak bisa menghindar. Menghindar dikit ke kiri gunung ke kiri lembah jurang, ke kanan juga lembah jurang. Itu keistiqomahan versi Umar bin Khattab. Jadi untuk istiqomah beliau berat banget. Tiap kali bangun tidur mengajak bicara dunia. Ya dunia gurri goiri, wahai dunia, godalah yang selain aku. Kalau aku jangan digoda. Percuma engkau menggoda aku, kata Umar bin Khattab. Dia bisa memantau rasa hatinya ya. Engkau percuma menggoda aku, engkau akan gagal, wahai dunia, goda yang selain aku. Itu Umar bin Khattab. Wajar. Orang yang tidak takut kepada makhluk, maka semua makhluk akan takut kepada dia. Ya, jadi beliau hanya takut kepada Allah Al-Khaliq, maka makhluk akan takut kepada seorang Umar bin Khattab ya. Semua makhluk takut sampai korinnya sendiri. Korin itu yang suka bisikin yang jelek-jelek, itu korin dari jenis jin. Itu kalau lihat Umar salah katorikon akhor, dia cari jalan yang lain. Karena Umar imannya begitu tinggi, begitu ya imannya begitu kuat ya. Korinnya melihat Umar lari, ngibrit, nggak berani ketemu Umar. Padahal Umar nggak melihat dia. Umar nggak lihat dia, tapi itu Korin ngelihat Umar lari ya. Itulah keistiqomahan iman seorang hamba, bisa dilihat korinnya siapa, korinnya ada nggak. Nah, jadi korinnya nih betah nggak sama dia. Karena untuk orang yang soleh, korin-korin jinnya nggak betah. Korin-korin jin ini akan berkumpul di tempat orang yang nggak soleh. Nah, itu dia. Itu yang kita khawatirkan kalau kita nih terpengaruh dengan bisikan-bisikan alam gaib ya. Yang isinya semua adalah kesesatan tentunya dan kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi istiqomah memang butuh mujahadah, dan untuk terus mujahadah juga butuh istiqomah. Dia adalah mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, dan dua-duanya kita butuhkan. Ya, ini penting sekali buat kita kalau kita bicara istiqomah dan mujahadah, karena memang manusia ini sangat berat kalau diingatkan untuk bersungguh-sungguh ya. Padahal Allah sudah janjikan waliman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, jadi untuk yang mau mujahadah sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Jalannya ke sini, jalannya ke situ. Enggak ada satu masalah pun yang mampet, tersumbat, enggak ada solusi, enggak ada. Jadi Allah tunjukkan jalan satu-satu, satu-satu. Itu akan kerasa kalau iman kita lagi tinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, itu yang bisa disampaikan dari mujahadah untuk bisa terus istiqomah, dan itu adalah satu hal yang berat. Kalau Rasul saja semakin beruban, harusnya kita lebih banyak lagi ubannya. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, diskusi. Silakan dari teman-teman sekalian di sini, Uktivilah, raise hand, atau sesi ini 3 penanya dulu. Silakan Ukti Lesti. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mobil ya? Iya, ini masih di jalan menuju pondok anak-anak, Ustazah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ustazah, ilmunya Masya Allah, barakallah. Saya ingin bertanya tentang tadi waktu di awal itu, bahwa kalau kita ingin istiqomah itu tergantung ke lingkungan ya, bi'ahnya ya. Ya, maksudnya kalau memang bi'ahnya baik, insya Allah kita tertini gitu. Yang ingin saya tanyakan ini, kalau kita dihadapkan pada situasi gitu, bahwa kita ternyata harus di luar bi'ah itu gitu. Jadi tentunya memang kita harus istiqomahnya mungkin harus ekstra gitu ya. Tapi terus ada pilihan lagi, suka mau istiqomah, jadi kita di tempat yang baik-baik aja gitu. Jadi istilahnya mungkin yang satu mau menyebar kebaikan, berdakwah gitu, tapi yang satu udah kita zona nyaman aja. Itu mohon pencerahannya saja. Syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung Mbak Diah ya. Ya, bicara tentang zona nyaman. Kalau zona nyaman, ya, dia tidak bergerak, tidak menjadi agent of change, dia tidak mewarnai,
dan dia tidak produktif hidupnya. Ya, dia di tempat itu aja, di kampung orang soleh aja, udah di situ aja. Ini khusus untuk orang-orang yang kejahatannya ekstrim, orang-orang yang pribadinya labil, nggak stabil, orang-orang seperti pembunuh 100 nyawa. Dia harus ada di zona nyaman, artinya nyaman dalam ibadah. Makanya kenapa orang soleh tersebut waktu itu menasehati pembunuh 100 nyawa, pergilah ke kampung orang soleh detik ini juga dan sembahlah Allah bersama mereka. Cuman disuruh nyembah Allah bersama orang soleh. Kalau kita ekstrim bisikan-bisikan jahatnya, ya. Ada seseorang yang lingkungannya udah bagus nih, orang tuanya soleh, bapak ibunya soleh-solehah, keluarganya, keluarga besarnya punya pesantren. Tapi dia ini aja yang bisikan kuat. Kalau keluarga besarnya punya pesantren, soleh-solehah, kedua orang tuanya pergaulan di pesantren bagus, kenapa bisikan syaitan dia lebih kuat? Saya berani jamin. Insya Allah karena dia punya teman di luar pesantren, di luar lingkungan pesantren. Entah itu pertemanan dan pergaulan yang rusak, real, offline, kopi darat, atau lewat online. Ya, walaupun orang tuanya bagus, tapi dia terpengaruh dengan online atau offline yang buruk, dijamin. Ya, kadang-kadang dorongan dari luar itu lebih kenceng dibanding dorongan kesolehan keluarga. Berarti kan mau nggak mau dia juga harus meninggalkan yang di luar itu. Ya udah di sini aja gitu ya. Ini buat orang yang labil ya. Adapun orang yang stabil kalau sudah lingkungan keluarganya bagus, pertemanannya sudah bagus, jangan sekali-kali pengen nyicipin pertemanan yang buruk. Kecuali untuk mendakwahi mereka dan nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri. Ketika mau masuk ke dalam, misal kita ingin berdakwah, menyadarkan orang-orang yang ngakunya si Islam ya, Syiah misalnya, orang-orang Syiah itu supaya mereka kembali kepada sunnah Rasul, kepada Sunni. Itu nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri karena iman itu yazid wa yanqus, iman itu fluktuatif sifatnya kadang-kadang turun. Begitu turun kita ketemu sama orang yang mainannya jin tiap hari, udah kena kita ya. Kadang kita nggak tahu kapan kita turun imannya. Kadang-kadang ngerasa lagi naik padahal itu lagi titik turun-turunnya ya. Makanya jangan sendirian. Ada satu teman orang yang memang dulu ya berapa puluh tahun lalu orang yang suka berhadapan dengan orang-orang Syiah. Didebat terus, makanya kenapa agama ini bukan untuk diilmui dan diperdebatkan. Agama ini untuk diilmui, difahamkan dan diamalkan, bukan diperdebatkan. Pada akhirnya suatu ketika sesudah sering dia pulang pergi debat dengan orang Syiah, hari itu sangat buruk buat dia kodarnya. Ya, jadi sekarang sudah jadi kodok buat dia. Hari itu dia pulang sudah bergelarkan seorang Syi'i. Dia bilang sama istrinya, saya sudah Syiah. Nah, jadi sekarang kamu saya ceraikan. Wah, dahsyat. Lagi hamil istrinya. Waktu itu ya, jadi diceraikan. Saat itu juga dia pindah ke Syiah, sekarang sudah punya istri orang Syiah, anak-anak Syiah, dan dengan mudahnya dia mengatakan nanti kalau ketemu nih anak-anak aneh nih yang ini dengan anak-anak aneh yang dulu tuh yang Sunni, ini bisa perang. Dengan mudahnya, seolah-olah darah daging itu bukan apa-apa ya, perang dan bunuh-bunuhan. Nah, ini kan satu gambaran ternyata lingkungan itu berpengaruh. Bukan dilarang berdakwah, tapi jangan sendirian. Makanya kenapa ada amal jama'i. Amal jama'i ya, jadinya mengerjakan segala sesuatu jangan sendirian. Harus sepengetahuan komunitas, harus sepengetahuan bi'ah solehah, harus sepengetahuan ya orang-orang soleh, jangan sendirian. Nah, jadinya kalau kita sudah tahu, oh ya si fulan lagi ke sana, dipantau tuh. Kalau bisa sih berdua, jangan sendiri, apalagi perempuan, jangan pernah sendirian kalau memang mengemban tugas yang berat ya. Jadi bukan berarti kita ada dalam lingkungan soleh dan kita nyaman di sana tanpa berdakwah, itu jadi salah. Karena kata Rasulullah SAW yang pahalanya lebih besar, yang yakhtalitu walakin yatamayyazu, yang berinteraksi, bergabung, bergaul dengan orang-orang banyak, tapi dia tamayyus, dia punya ciri khas. Ciri khas ini didapat dari mana tadi? Dari keistiqomahan ketika bersama orang soleh. Jadi begitu keluar dia berdakwah, ciri khasnya terbawa. Dengar azan langsung sholat. Keluar pun ke lingkungan yang kayak gini, saudara-saudara kita kan banyak yang masih di lingkungan hitam, gelap. PSK misalnya, itu nggak boleh kita tinggalkan begitu saja. Nanti mereka akan tetap tersesat walaupun KTP-nya Islam. Nanti kalau di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu begini? Mereka akan mengadu. Nggak ada yang ngedawain saya. Nah, kira-kira yang kena siapa? Di akhirat kalau mereka mengatakan saya nggak tahu.
ulama-ulamanya nggak mendakwahi saya, nggak ngajakin saya kembali ke jalan yang lurus, nggak memfasilitasi saya, nggak ngajarin saya cari nafkah dari dengan cara yang lain. Wah, itu kita semua yang kena kalau kita paham ya. Kita kalau dai, kita semua yang kena di akhirat. Makanya yang namanya kepedulian, ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau yahuddu, yahussu, itu artinya mengajak orang lain sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama ngasih makan orang miskin, sama-sama berdakwah, sama-sama, nggak boleh sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah Ustazah. Wah iya. Dari Uti lainnya silakan. Dian, silakan Dian. Enggak dia. Oh, Anti. Anti silakan Anti. Di mute-nya dimati. Speakernya nyalakan dulu ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyambung tadi Ya. untuk apa? Sudah di zona nyaman gitu ya. Kalau untuk misalkan ini kita di Indonesia, insya Allah kan biahnya ya negara Muslim terbesar gitu ya. Jadi insya Allah inilah apa baik insya Allah. Bagaimana kalau misalkan karena suatu keadaan misalkan mengharuskan kita pindah ke tempat lain gitu yang kalau ada yang mengkategorikan negara kafir gitu ya, karena sebenarnya semua bumi Allah kan Ustazah ya, jadi negara itu kan pengkotak-kotakannya manusia gitu ya, jadi kalau saya ininya beranggapan semua bumi Allah gitu ya, jadi negara kafir bagaimana kita persiapannya aja begitu ya, tapi tips-tipsnya seperti apa Ustazah, misalkan keadaan mengharuskan kita untuk pindah gitu ke suatu tempat yang Islam menjadi minoritas, kemudian di kalangan lingkungan yang tidak sebaik yang di sini gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya, ada tips-tipsnya gitu. Jazakillah khairan, Ustazah. Wah iya, ya Mbak Anti ya. Penting buat kita pahami, mayoritas dalam jumlah bukan berarti mayoritas dalam kualitas ya. Masih banyak yang muslim musyrik. Musyrik itu karena untuk muslim ya. Kalau mukmin nggak dibilang musyrik, tapi kalau muslim banyak yang dibilang musyrik. Karena sholat 5 waktu juga tadi ya, begitu sakit berobatnya ke orang pintar, ke cenayang ya. Begitu bangun rumah, pas rumahnya peletakan batu pertama atau pas rumahnya mau naik ke atas, meningkat ke atas, nanam kepala kerbau di depan rumahnya. Ya, begitu dia mau melaut, nelayan, gelombangnya besar, ngelarung kepala sapi ya, supaya Nyai Kidul tenang lah. Ini muslim yang kayak gimana? Bingung. Begitu Merapi meletus, harus ngebuang kepala sapi juga kemana? Ke kawah Gunung Merapi. Muslim musyrik sebenarnya. Karena mencampur adukan ajaran Islam dengan paganisme, dengan animisme, dinamisme, ya. Sebenarnya musyrik, nggak bisa dibilang mukmin, nggak bisa dibilang mukmin. Benar jumlahnya muslim terbesar dan kita harus syukuri itu secara jumlah muslim terbesar, tapi secara keawaman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih banyak yang anggap itu nggak apa-apa. Toh sebelum ngelarung kepala sapi ke Laut Selatan baca Al-Fatihah dulu lah. Itu namanya mencampur adukan al-haq wal batil, yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi memang kita punya PR besar untuk tanah air tercinta ini, untuk saudara-saudara kita yang masih banyak. Kemarinnya itu sempat ada selamatan gitu ya, selamatan mobil baru punya ambulan di kawasan itu. Selamatannya dengan memandikan air dalam kendi. Ambulannya dimandiin sama air dalam kendi. Aduh, itu juga miris itu ya. Ini apa-apaan wah.
Nah, kalaupun itu kita protes benar-benar kenapa bisa begini gitu ya. Ambulannya dimandikan dengan air dalam kendi. Ada yang mencoba husnuzon, Ustazah kali air dalam kendinya air ruqyah katanya. Udah dibacakan Al-Fatihah 7 kali ya. Biar ambulannya selamat. Saya bilang air ruqyah perasaan nggak perlu pakai kembang 7 rupa. Ini air dalam kendinya pakai kembang 7 rupa udah. Akhirnya harus diusut yang kayak begitu ya. Jadi ini satu gambaran aja betapa MUI punya PR banyak, dahsyat, besar. Dewan Syariat punya PR banyak untuk meluruskan keimanan orang-orang beriman. Nah itu yang susah. Keislaman orang-orang muslim itu di Indonesia. Lantas kalau karena tuntutan pekerjaan misalnya kita diminta untuk keluar dari zona yang kayaknya cukup nyaman ini karena memang negara kita nggak ada perang, di daerah-daerah besar nggak ada perang insya Allah relatif lebih aman ya, tiba-tiba disuruh keluar ke zona yang nggak nyaman. Karena kemana? Ke tempat yang justru muslim minoritas. Mayoritasnya non-muslim. Sekarang penting untuk dipahami, apakah di tempat muslim minoritas itu kita bisa ibadah atau tidak? Kalau masih tetap bisa ibadah, alhamdulillah, berarti nggak apa-apa pindah ke sana. Kecuali kita dari tempat yang di Indonesia ini bebas ibadah, tapi harus pindah ke satu wilayah yang kita nggak bisa ibadah. Sama sekali nggak bisa ibadah. Mau mengerjakan perintah Allah aja terancam nyawanya, gitu ya. Itu kesalahan kita kalau kita pindah ke sana. Kalaupun judulnya untuk mencari nafkah, di tempat lain aja cari nafkahnya lebih bagus, ya. Jadi memang tetap harus diperhatikan kita di sana punya komunitas nggak, punya perkumpulan nggak orang-orang Muslim, ya harus punya perkumpulan itu satu. Yang kedua, tidak boleh sulit untuk mengerjakan ibadah. Salat juga terjaga, ya. Tutup aurat juga terjaga. Kalau itu semua insya Allah bisa dijamin, nggak masalah pindah ke sana. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah Ustazah. Selanjutnya Utifila ada yang ingin tanya lagi, diskusi? Kalau nggak ada, saya juga pengen tanya. Silakan Mbak Dia. Ini Ustazah, kita kan wanita itu sering haid ya, dan Iya. ketika haid itu juga otomatis kan, pertama pertanyaan ini Ustazah tentang istiqomah. Ketika haid kan misalnya Berhenti sholatnya, berhenti gitu ya. sholatnya, terus kemudian berhenti juga membaca Al-Qur'annya. Paling mungkin yang bisa dilakukan zikir, al-masurot, atau zikir-zikir di sela-sela aktivitas. Dan biasanya ketika yang paling gak enak tuh Ustazah ketika naik-naiknya kita dalam istiqomah, itu terus haid. Nah ketika selesai haid, itu untuk membangkitkan laginya, misalnya membangkitkan lagi itu butuh tekad yang kuat gitu Ustazah. Pertama itu. Kemudian terkait dengan selain istiqomah di dalam ibadah, tapi istiqomah juga untuk mengajak kebaikan, istiqomah ibadah juga, tapi ketika misalnya sedang sibuk-sibuknya ini bekerja, urusan rumah tangga gitu Ustazah. Itu juga bagaimana menyiasatinya ya. Jadi bagaimana menyiasati kita, misalnya ibu-ibu yang dari jam 4 sudah bangun, kemudian sholat malam, dan dilanjutkan dengan aktivitas pagi, dan kemudian bekerja, kemudian malam masih ya, aktivitas di rumah. Nah ini di sela-sela ini bagaimana kita untuk supaya tetap istiqomah meningkatkan ibadah kita itu Ustazah. Mungkin ketika gadis masih bisa mengatur, itu aja Ustazah, terima kasih. Ya, Masya Allah. Itu ya, pertama masalah haid gitu ya, kedua masalah situasi dan status gitu ya. Kalau bicara masalah haid memang begitu, ini godaan kita di saat kita lagi semangat-semangatnya, puasa lagi rajin, Nabi Daud atau Senin Kemis, kemudian duha full, tahajud juga full, terus seperti itu tiba-tiba haid. Ada sedikit rasa kecewa, kadang-kadang kita kelupaan, kita ambil wudhu, kita mau sholat duha, kan lagi haid gitu ya, itu pas lagi tinggi-tingginya pasti. Ya, cuman yang paling penting memang kita yang disuruh berhenti kegiatannya itu adalah sholatnya. Tapi sholat yang bentuknya silah. Sholat itu dari kata sholat, silah ya, dari kata sholat, jadi dari kata hubungan.
dan sholat itu salawat doa. Berarti doa yang diawalin takbiratul ihram dengan diakhiri dengan salam itu yang berhenti. Tapi doa dan hubungan kepada Allah yang terus menerus, yang tidak diawali takbiratul ihram dan salam itu terus berlanjut. Doa yang kencang, yang kuat di saat kita lagi haid ya, baca al-maksurat juga rutin, termasuk mendengarkan tilawah. Bukan kita yang tilawah, Murattal yang tilawah, setel di sekeliling kita. Supaya apa, ruhiyah, spiritual tidak tercemari dengan kondisi haid kita ya. Insya Allah kalau memang begitu, apalagi kita tidur tetap dengan memutar murattal ya. Kita kadang-kadang berpikir kan Al-Quran kalau lagi dibacakan harus didengarkan baik-baik. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agar ikut dapat rahmatnya. Kalau kita tidur ya matiin aja gitu. Enggak apa-apa, disetel aja. Ya, sedang dalam kondisi tidur itu, dalam kondisi antara sadar dengan tidak itu, bahkan dalam kondisi deep sleep, itu otak tetap bekerja. Dan mendengar, merespon apa yang didengar. Ya, kayaknya anak-anak kecil kan paling cakep kalau dengerin Al-Quran non-stop. Non-stop dengarkan Al-Quran terus ya. Jadi sama, kita juga yang udah tua begitu. Artinya terobati dengan sendirinya. Ya, penyakit-penyakit, kemudian bisikan-bisikan syaitan. Biasanya orang yang paling rentan untuk emosi, marah adalah orang yang PMS, post menstruasi syndrome. Orang yang PMS itu biasanya rentan sekali, peka sekali untuk cepat marah. Kemata emosi menguasai diri. Karena hormon. Nah, makanya jangan mempertuhan hormon. Hormon nggak perlu dipertuhankan. Jadi kita tahu, yakin nih kayaknya kok kadang-kadang udah mulai nggak stabil ini, emosi naik turun. Lihat tanggalan. Oh, kayaknya sudah mau haid lagi, istighfar yang banyak. Agar dalam kondisi apapun juga, haid nggak mau haid, kita tetap stabil. Nggak ada tuh yang istilahnya emosian. Karena post menstruasi syndrome nggak ada seperti itu. Jadi jaga kestabilan emosi, dekatkan diri kepada Allah, dengarkan murattal terus, baca doa jangan putus-putus, kemudian al-maksurat juga dijaga. Insya Allah kalau dengan begitu, semangat kita nggak langsung lagi semangat tinggi-tingginya diputus dengan haid, kemudian futur nggak. Tetap terjaga, ditambah tadi aktivitas dakwah. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, aktivitas amal soleh, itu frekuensinya harus dijaga dengan berbagai kesibukan sekalipun. Contoh kalau namanya sekarang tuh yang lagi rutin-rutinnya di tengah masyarakat hampir di setiap tempat ya, di setiap wilayah ada itu nasi Jumat ya. Nasi Jumat, si Jum tuh rata-rata ada. Jumat barokah itu ada ya. Minimal kalau kita nggak bisa turun langsung ya kita masakin aja di rumah. Kayak misalnya di rumah lauknya lagi telur pedas, telur belado. Ya udah buatin pakai inian ya. Kalau kita susah bungkus-bungkus, ya udah pakai styrofoam misalnya. Kita yang racikin, ada nasi, ada telur, ada sayur tumis, kirim ke tempat nasi Jumat dibagikan. 5 bungkus saja udah dapat pahalanya bagus. Harusnya sih rutin, bukan cuma hari Jumat ya. Kan sedekah itu tiap hari, tiap kali matahari terbit. Cuman mungkin bedanya kalau hari Jumat khusus nasi Jumat. Selain hari Jumat, uang atau kebaikan ya, atau rasa sabar di dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, itu juga kan ibadah. Kita harus buat skala prioritas. Ya, mana yang memang mendesak, penting mendesak seperti nyawa. Anak sakit demam, tapi kita mau ngurusin nasi Jumat. Itu lebih penting mana? Anak yang sakit demam ini harus dibawa ke rumah sakit, dia nyawa. Nah, masalah prioritas ini, skala prioritas yang kadang-kadang ibu-ibu yang sudah berumah tangga rada labil, rada bingung. Makanya kadang-kadang juga anak-anak gadis kita, anak remaja kita, ketika kuliah, ragu mau nikah. Kenapa? Ketika kuliah sambil nikah itu ragu. Karena mereka berpikir ini akan ada tabrakan antara nikah ngurus rumah tangga dengan kuliah. Nggak ada, demi Allah, nggak ada yang namanya dua-duanya, dua jenis ibadah yang bisa dikerjakan dalam satu waktu bersama itu akan bertabrakan, nggak ada. Itu hanya bicara masalah manajemen waktu. Bicara masalah skala prioritas, saya termasuk yang tidak mendukung. Ya, kalau pernikahan dibenturkan dengan perkuliahan, enggak. Nikah dengan belajar itu bisa nyatu kok, bisa seimbang, bisa sejalan ya. Nah, kadang-kadang kita suka benturkan itu. Kalau udah nikah apa iya bisa kuliah? Bisa ya. Karena banyak contohnya, saya juga gitu, umur 20 saya nikah. Enggak masalah ngambil S1, S2 dari umur 20 belum punya anak sampai selesai kuliah umur 34 memang baru selesai itu S2. Ya, itu udah 13 tahun di Timur Tengah ya. Itu memang rada santai. Kenapa? Karena S1-nya 2 kali. S1-nya 2 kali, S2-nya sekali ya. S1 2 kali, S2 sekali, 13 tahun.
tapi terus berproduksi dan bereproduksi gitu ya. Artinya pulang-pulang ya anak udah 6. Jadi memang ini satu hal yang nggak tabrakan sama sekali. Kalau ada orang yang bilang bicara tabrakan, berarti mungkin mindsetnya udah tercuci oleh pikiran orang tuanya. Yang bilang jangan nikah dulu sebelum lulus kuliah. Nah itu dia. Kadang orang tua yang suka meracuni anak-anaknya. Jadi jangan jangan sampai jadi toxic parent ya. Yang ada terus disupport anak-anak kita dan diri kita dengan adanya amanah anak, amanah dalam rumah tangga, bahkan mungkin ada yang sudah punya amanah menantu ya, nambah lagi ada menantu, ada cucu. Itu Masya Allah amanah yang bertambah banyak berarti kepercayaan Allah kepada kita bertambah besar. Jaga kepercayaan tadi dan hidupkan semuanya. Semuanya kalau bisa di satu frekuensikan. Itu tanggung jawab besar. Dan harus yakin bisa. Karena bukan karena kita yang bisa. Yakinlah karena Allah membantu kita. Bukan karena kemampuan kita tuh nggak mampu apa-apa. Asli nggak sanggup apa-apa kalau tidak bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Dan kita diajarkan berdoa agar nggak sombong. Agar jangan sandarkan pada kekuatan pribadi, tidak. Yakinlah kepada Allah. Kalau ibadah, berjumpa dengan ibadah, nggak akan bertabrakan. Kalau taat pada suami, berjumpa dengan kewajiban yang lain, insya Allah nggak akan bertabrakan. Allah yang akan ngatur. Nah kita ketika husnuzon kepada Allah, Allah bantu ngatur. Allah bantu ngatur semua kehidupan kita. Minta sama Allah, ya Allah tolong diurus urusan saya. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan urusan aku pada diriku sekejap mata aja, jangan, nggak sanggup kita. Jadi minta sama Allah yang menyelesaikan akan banyak ya tugas-tugas dakwah domestik dan juga luar rumah itu bisa diselesaikan dengan baik atas bantuan Allah. Jadi bersandarnya yang jelas kepada Allah saja. Jangan ngarep sama manusia, jangan. Aduh suami gimana sih ini nggak bantuin saya. Nah, kalau kayak gini bakalan nggak selesai. Marah dengan suami, ya marah dengan pembantu, marah dengan anak, dengan cucu sampai kasihan kena marah, jangan. Karena sebenarnya semuanya itu hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Mungkin ada lagi pertanyaan kita sampai jam 11 ini. Silakan. Mungkin Uhti Hansa yang sudah menyalakan video. Silakan. Sedang mengolah kalimat untuk membuat sebuah pertanyaan. Yang lain dulu. Oh iya, baik. Gak apa-apa lah, nanti Ustazah sekalian diskusi. Kalau misalnya Ayo, ini yang lain diskusi. belum ada yang on. Belum ada yang on. Kayaknya lagi Iya. sibuk hari Minggu nih. Hari Ahad. Iya. Iya lagi penuh cucian Ustazah. Iya, lagi penuh cucian. Ada yang mau kondangan, ada ya semuanya kalau hari Ahad ya. Masya Allah, Iya. peluang pahala banyak banget itu. Hari keluarga Ustazah ya. Hari keluarga, hari apa aja tuh, hari ibadah. Kalau Iya. dibilang hari ibadah, kok hari Ahad, hari ibadah? Iya, kita mah ibadahnya tiap hari ya. Hari. Bukan cuma hari Ahad doang. Kita hari ibadahnya tiap hari. Sehari bisa berkali-kali. Iya, dan termasuk hari Ahad, hari ibadah juga. Kalau gitu lanjut aja Ustazah ya. Sama saya lagi diskusinya. Mangga. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. dari ada di chat dari Malah, Ukti Malah. Bagaimana istiqomah menjaga niat tetap lurus, Ustazah? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, karena iman itu naik dan turun. Yazid wa yanqus. Maka bicara tentang menjaga agar niatnya lurus terus, ingat ujiannya pasti yazid wa yanqus. Kalau lagi nyaman, niat lillahi ta'ala. Tapi kalau ujian lagi banyak, kadang-kadang melenceng tuh. Niatnya lillahi ta'ala plus yang lain gitu ya. Iya sih lillahi ta'ala, tapi sambil sama yang lain jangan. Jadi sebisa mungkin memang tadi ya, kenapa berteman dengan orang yang soleh itu membantu kita untuk istiqomah. Karena di saat niat melenceng, orang akan luruskan. Ya Allah bantu kita dengan teman-teman yang soleh tadi, jangan begitu, dilurusin biasanya. Ya ditambah lagi yang namanya niat itu kan awal, tengah, akhir. Ya niat itu di awal pertama. Harus dijaga dengan apa tadi dunia di tengah. Sampai ujungnya akhirnya niat itu juga tetap ikhlas. Kenapa tetap ikhlas? Kapan akhirnya niat itu dijaga ikhlas? Sampai mati. Ya betapa jauh tuh. Karena kita nggak tahu matinya kapan.
Kita menjaga amalan itu untuk tetap ikhlas jauh sekali. Sampai ayat mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu yang dulu ikhlas tuh dengan tamanni wal adha, dengan nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit kebaikanmu. Itu pertama. Yang kedua, adha, nyakitin orang yang kamu berikan kebaikan. Itu sudah membatalkan pahala. Jadi yang dulu kita sedekah ikhlas itu belum tentu ikhlas, catatannya dirokip belum. Boleh jadi yang tadinya dirokip pindah ke atid pas pertengahan jalan. Sebelum meninggal kita nyesel balik lagi ke rokip, bisa. Atau yang repot, tadinya dirokip terus, begitu mau meninggal pindah ke atid, itu repot. Ternyata catatan itu masih bisa pindah-pindah. Tergantung niat. Jadi kalau kita mengatakan niat biar ikhlas terus gimana? Ingat-ingat tadi ya, catatan kita bisa berpindah. Dari rokip ke atid ke rokip, bolak-balik itu bisa. Selagi kita belum mati, setan itu akan terus berusaha untuk merusak niat ikhlas kita. Gimana caranya supaya kita pailit? Muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis ikhlas, muflis, falas ya. Jadinya memang muflis itu bangkrut. Supaya kita bangkrut dan jadi yang seolah-olah kayaknya amalannya banyak, ternyata catatannya antara saldonya 0, pahalanya 0, kosong, yang penuh saldo dosa. Nah itu yang repot. Ternyata nggak ada saldo di dalam pahala itu ketika apa? Ujung-ujungnya kita nggak ikhlas. Nggak ikhlas, pokoknya nggak ikhlas. Ada kasus dulu begitu ya. Salah seorang murid saya, mu'alaf, menikah dengan seorang Pak Haji, sekarang udah almarhum Pak Hajinya. Menikah, mu'alaf Pak Haji ini udah punya istri, ya. Ternyata, waduh, si istri pas tahu suaminya menikah dengan mu'alaf untuk menolong mu'alaf tadi marah besar. Marah besar itu usianya sayang sekali, saat itu udah 65-an istrinya ya. Marah besar mengatakan, Ustazah, saya dulu tuh yang ngebiayain sekolah dia, kuliah dia. Saya yang ngebiayain dia dari nggak jadi siapa-siapa sampai jadi orang, itu saya. Saya bilang, Bu, jangan diungkit, Bu. Kalau memang benar jangan diungkit, nanti ibu pahalanya hilang. Itu dia nantang, nggak apa-apa hilang katanya. Nggak apa-apa pahalanya hilang, pokoknya dia udah benci dan kesel-keselnya dengan suaminya. Padahal kenyataannya nggak gitu. Suaminya punya modal sendiri, tapi itulah, udahlah, bukan dia yang membiayai, tapi dia buat cerita palsu. Sampai itu saking nggak ikhlasnya, nggak ridhonya, ya, dan sampai akhirnya dia menuntut cerai, menggugat cerai, pengadilan yang memutuskan talak. Jadi bukan suaminya. Terbukti ungkapan itu salah. Ya, kenapa suaminya wafat di hari Jumat, syahid COVID dan wafat di hari Jumat. Sedangkan ibu-ibu ini yang tadi udah ngungkit-ngungkit gitu, yang sudah menuntut cerai, sampai sekarang masih hidup ya, dan nggak ngerti hidupnya seperti apa. Jadi kalau mantan suaminya wafat di hari Jumat dalam kondisi syahid COVID, nggak bisa dibohongin. Kalau orang soleh emang begitu ya, dalam kondisi syahid COVID, nah itu udah wafat dalam usia 70-an ya. Ini satu gambaran aja, ada kalanya kita ngelihat seseorang yang sangat berani menantang Allah sampai neraka pun akan diinikan oleh dia, diterima gitu ya, nggak apa-apa neraka, bahkan nantang-nantangin seolah-olah neraka itu konsekuensi yang ringan. Ya ternyata nggak seperti itu, makanya bicara niat harus dijaga, karena setan itu pinter, akan membolak-balikan hati kita, padahal kita sudah minta, ya Allah yang membolak-balikan hati. Sayangnya kita serahkan pembolak-balikan hati itu bukan ke Allah ujungnya. Lisan bilang ya Allah, tapi realnya, kenyataannya, prakteknya diserahkan ke syaitan. Makanya kenapa ayat mengatakan ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu buat kalian musuh, jadikan dia musuh. Jangan dibilang musuh tapi dijadikan teman. Kita kadang mengatakan enggak berteman sama setan, tapi seluruh bisikannya, godaannya kita ikutin. Nah itu yang repot ya. Jadi itu satu kasus yang memang cukup miris. Pas kita lihat kenyataannya, orang soleh nggak bisa dibohongin, udah syahid, wafatnya Jumat, mukmin itu nggak bisa dibohongin, sholatnya memang selalu terjaga ya. Padahal itu mantan istri nyesek itu harusnya, tapi ternyata nggak kelihatan nyesel ya, biasa-biasa aja. Bahkan dia merampas semua kepemilikan harta almarhum. Almarhum dibiarkan sampai sekarang punya hutang berlipat ganda, dan hutang berlipat ganda tadi dibebankan kepada itu istri kedua yang mu'alaf itu. Jadi yang pertama merampas semua, padahal udah mantan merampas semua warisan. Itu satu fenomena yang ya Allah, bisa ya orang dibuat sebegitu teganya dan kejamnya, dan sebegitu nekatnya, beraninya.
Kalau kita bilang nggak boleh ibu dalam Islam nggak boleh begitu, nggak apa-apa ya. Ini saya maunya saya gitu, maunya saya begini. Ya Allah, entah dibutakan oleh cinta, tapi ujung-ujungnya kalau cinta itu nggak mungkin yang namanya cinta itu murni, tulus, indah, ikhlas. Kalau cinta nggak mungkin menyakiti. Ya, tapi ini cintanya akhirnya menyakiti orang banyak, menyakiti almarhum ya, sedangkan almarhumnya husnul khotimah insya Allah. Dan kalau cinta nggak sakit hati. Cinta itu nggak ada sakit hatinya karena kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Kalau cinta masih sakit hati, lihat orang ibadah sakit hati berarti belum cinta. Belum cinta kepada Allah. Nah, ini satu fenomena aja ya. Jadi hati-hati masalah keikhlasan. Cintailah sepenuh hati hanya Allah semata. Kalau untuk manusia, cintailah ala kadarnya. Dunia dan segala isinya cintailah ala kadarnya. Nanti kita porsinya tepat itu. Ya, sampai kepada pengorbanan yang ikhlas lillahi ta'ala dan insya Allah akan tetap istiqomah. Kalau porsi cintanya benar dan tepat. Allah di atas segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustazah. Mungkin Uhtirin, silakan Uhti. Tadi sudah sempat menyalakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah saya mau tanya, istiqomah itu kan berhubungan sama kehidupan kita dunia sama akhirat. Ya. Kita menyikapinya biar sabar, karena sabar itu kan memang susah ya gitu ya. Kita dibenturkan di kehidupan ini sama orang-orang yang otaknya beda-beda, hatinya beda-beda. Dan ada lagi saya pernah dengar baca ada Ustadz bilang dunia itu gelap, akhirat itu terang. Nah, bagaimana tuh Ustazah kita menghadapi kehidupan dunia ini sama istiqomah biar sabar menghadapi semuanya, dan kita jangan sampai terjerumus menghadapi semuanya ini. Dan tujuan kita ya memang akhirat gitu kan. Bagaimana Ustazah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Rin. Itu dia yang ditangisi oleh para rasul, para anbiya, salafun saleh, para sahabat. Itu kalau udah bicara dunia, itu antara nangis dan marah kayak Umar bin Khattab tadi ya. Ya dunia gurri goiri, wahai dunia, goda yang selain aku, nggak ngefek kamu goda aku. Jadi saking begitu ya, saking marahnya sama dunia karena tipu dayanya yang dahsyat ya. Jadi kemarahan tadi sampai terekspresikan dalam ucapan ya. Itu ya. Jadi makanya penting kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai tidur lagi. Itu doa dan doa. Ya, dan jangan lupa didukung dengan pas matahari mau terbit sedekah. Ya, jadinya yang namanya sedekah itu dari matahari terbit itu udah sedekah. Kita berharap semoga apa yang kita kerjakan ini bisa meluruskan wajah kita hanya untuk Allah, mengharapkan kehidupan akhirat yang selamat dan bisa memalingkan wajah kita dari dunia. Itu aja ya. Kenapa? Karena memang ya Allah tadi ditambah tadi ya berteman dengan orang saleh, ahlut taqwa ya. Jadi ahlut taubah wala tatgau, dan berusaha untuk middle tuh di tengah, jangan melampau batas. Kalau marah frekuensi normal, bukan berapi-api. Kalau senang frekuensi normal, bukan terbahak-bahak. Kalau sedih frekuensi normal, hanya menitikkan air mata, bukan meraung-raung. Nah, yang kayak gini setan nggak bisa masuk. Middle, dia bisa ngontrol. Self controlnya bagus. Karena setan itu masuknya lewat ekspresif. Lewat yang dahsyat pokoknya. Kalau marah, wah, menghujat, membabi buta. Kalau seneng, hahaha, terbahak-bahak. Kalau sedih, wah, menjerit, meraung-raung. Itu setan masuk ke lewat sana. Ya, makanya kenapa kita harus berusaha menekan segala jenis bisikan-bisikan tadi untuk bersikap middle, ya, adil, bersikap adil di tengah. Bersikap adil di tengah dalam artian bukan la ilaha ula wala ilaha ula, bukan nggak jelas sih Kak. Orang yang di tengah itu yang nggak jelas hitam apa putih, bukan. Dia jelas putih, tapi putihnya bukan ekstrim. Ya, yang putihnya itu putih mu'tadil dalam artian apa? Putih yang memang bisa belok kanan, belok kiri, lurus, tapi putih. Ya, dalam artian sama seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam kondisi mukim sama musafir kan beda. Kalau sholat 5 waktu dalam kondisi musafir, zuhurnya bisa
yang dari 4 jadi 2 rakaat. Zuhurnya bisa dikosor kalau musafir. Asarnya bisa dikosor, yang 4 jadi 2. Isyaknya bisa dikosor, yang 4 jadi 2. Atau malah kita gabung-gabungkan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri. Nah, itu kan dalam kondisi musafir. Tapi dalam kondisi kita mukim tanpa ada sebab, dilarang. Kita punya kreasi kayak begitu. Nah, itu namanya dia tahu penempatan. Orang yang tahu penempatan kapan bersikap, mengambil keputusan, setan nggak berani godain. Makanya setan takut banget sama Umar bin Khattab, itu takutnya luar biasa dahsyatnya. Dia akan kalau lihat Umar dari jauh, si Korin ini, si iblis, dia akan salah katorikon akhor, dia cari jalan lain. Saking takutnya. Ya itu dia tadi kenapa Umar bin Khattab sangat mengecam dunia ya. Jadi Umar bin Khattab itu sangat mengecam dunia sampai mengatakan kepada dunia, goda yang selain aku. Dan kalau Umar mengatakan tadi yang namanya keistiqomahan di atas dunia ini seperti jalan di tempat yang terjal, kanan kirinya jurang bertaburkan ini duri-duri dan di tangan kita menggenggam bara api. Enggak ada yang enak bicara tentang dunia. Dan kalau Allah mengatakan dunia itu seperti lebih hina dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi memang sesuatu yang nggak pernah worth it untuk diperjuangkan, itu dunia. Allah mengatakan la dunya ahwanun min junahil ba'udah. Dunia itu lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Artinya kalau disebut dia gelap, gulita, kehidupan akhirat terang, itu hanya untuk orang beriman ya. Hanya untuk orang-orang yang masuk surga. Kalau untuk orang-orang yang masuk neraka, sebaliknya mereka mengira dunia ini adalah surga. Dan akhirat itu akan gelap. Kenapa? Karena tempatnya di neraka. Itu gambaran para ulama mengatakan dunia itu gelap dan akhirat terang, itu untuk orang beriman. Nah, jadi kita ngerasanya dunia ini penjara enggak? Kalau kita merasa di dunia ini penjara, banyak aturannya, menandakan kita beriman. Tapi kalau kita merasakan dunia ini surga, hati-hati. Ya, hanya orang kafir yang menganggap dunia ini surga. Ya, kekafiran itu membuat kita merasakan dunia seperti surga, keindahan yang tiada duanya. Ya, jadi segala sesuatu yang penting untuk diperjuangkan itu hanya orang yang tidak beriman. Maka penting kalau kita sendiri setting dan frame berpikirnya orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menganggap dunia ini segalanya. Makanya enggak worth it diperjuangkan dunia, kecuali yang mengajak kita kepada keimanan. Dunia itu yang harus diperjuangkan, yang menambah rasa iman kita dan rasa cinta kita kepada Allah. Menambah rasa takut kita, silahkan perjuangkan. Tapi yang selebihnya jangan. Kalau kita memperjuangkan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang pecinta dunia, itu yang paling bahaya ya. Jadi jangan sampai kita sendiri terkecoh dengan kehidupan dunia. Jadi nggak pernah ada itu sejarahnya sahabat-sahabat menangisi ini ya, kegagalan proyek. Misalnya kalau sekarang kan banyak orang yang tender nggak dapat, bunuh diri, banyak ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini orang-orang yang menganggap dunia adalah segalanya. Makanya tadi mungkin sekilas tentang Amr bin As ketika dihadapkan kepada masyarakat, beliau jadi gubernur di Mesir. Masyarakat di sana adalah paganisme, penyembah berhala. Itu Amr bin As bingung, setiap surut Sungai Nil biasanya kaum paganisme di pinggir Sungai Nil itu melemparkan satu gadis untuk dijadikan tumbal agar air Sungai Nil penuh lagi. Nah, beliau kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, tolong kasih solusi agar Sungai Nil nggak begini lagi, ya, agar masyarakat nggak ngelontarkan jasad gadis lagi, ya. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Sebentar, Umar cuma tulis surat, hanya tulis surat. Ayatuhan Nil ittaqillah, wahai Sungai Nil, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, perbanyaklah airmu tanpa harus ada tumbal. Surat tadi dikirim oleh kurir ke Mus'ab bin Umair sebagai gubernur dan Amr bin As sebagai gubernur, dan Amr akhirnya melemparkan surat tadi ke Sungai Nil. Surat Umar dilemparkan ke Sungai Nil langsung menjadi banyak lagi airnya. Seorang Umar ditakuti oleh sungai dan jurik-jurik di dalamnya, dedemit-dedemit di dalam sungai. Itu bisa takut sama seorang Umar. Kenapa? Bukan karena Umar. Nah, kalau orang Indonesia bisa salah paham. Oh, Umar sakti. Yang disembah jadi Umar tuh kalau orang Indonesia. Yang disembah bukan Allah lagi. Kita kehilangan esensi. Umar begitu karena takut sama Allah. Ikutilah Umar, takut sama Allah, insya Allah.
manusia dan makhluk yang lain akan takut sama kita. Manusia jahat ya tentunya. Nah kita salah, kita sering sekali salah. Kita misalnya lihat kuburan orang soleh, perjuangannya harusnya ditiru ya, dinapaktilasi perjuangan orang soleh tadi. Kita malah salah ambil pelajaran. Oh itu kuburan orang soleh, kuburannya yang kita persembah, akhirnya dipuja-puja. Nah itu dia. Karena nggak ngerti, mungkin karena nenek moyang kita paganisme ya, animisme, dinamisme. Sehingga muslimnya pun muslim yang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dunia ini gelap, akhirat itu terang, gelap bagi orang yang nggak tahu cahaya hidayah, iya. Tapi kalau untuk orang yang tahu cahaya hidayah, kita jalan di mana aja diterangi insya Allah oleh hidayah, ya. Dan kita hanya menganggap dunia itu seperti penjara. Tapi di penjara dengan terangnya hati kita dengan hidayah Allah, insya Allah nggak akan buta meraba-raba, nggak akan. Orang yang merasa buta dan meraba-raba di dunia ini berarti tidak dicerangi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, mungkin satu, silakan. Ya. Ya Ustazah, mohon maaf, izinkan off kamera Ustazah. Ya, silakan, nggak apa-apa. Dari sini lebih bagus. Baik Ustazah, terkait tentang istiqomah dan Iya. pastinya nggak lepas dari kita bagaimana mendidik anak ya Ustazah, dan mendidik istiqomah itu pasti dari sampai dia ini kayak sampai nggak terbatas kali waktunya Ustazah ya. Ini saya punya cerita Ustazah bagaimana caranya gitu ya. Saya punya teman gitu. Anaknya sudah besar Ustazah. Anaknya udah besar, udah kuliah, dia sekarang udah kerja ya. Dia punya prinsip nggak liberal gitu ya. Bahwa dia merasa pernikahan itu suatu hal yang menurut dia untuk nggak penting gitu. Bukan nggak penting ya. Untuk apa sih nikah, kan udah banyak orang Manusia. gitu, banyak gitu. Dan saya melihat pemikiran-pemikiran ini sudah mulai Banyak. ya Udah mulai banyak tersebar sekarang. gitu. Bagaimana itu ya Ustazah gitu ya, kita nih untuk membentengi anak-anak kita gitu, tidak tidak ikut-ikut yang seperti itu Ustazah. Dan atau bagaimana ibu yang memiliki anak seperti itu harus bagaimana gitu ujahannya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, ini istiqomah dalam mendidik anak ya. Istiqomah juga dalam menjaga fitrah anak. Karena anak itu dilahirkan fitrahnya muslim. Anak itu dilahirkan dengan sudah diinstal oleh Allah. Ada nilai, bukan kertas putih. Kan kalau pendidikan liberal, sekuler, barat mengatakan anak itu kertas putih yang siap dilukis dan digambarkan apa saja. Tidak, kalau dalam Islam tidak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan sudah ada instal fitrah di dalam dirinya. Orang tua yang merusak instalan tadi, yang merusak nilai tadi ya, orang tua atau lingkungannya ya. Makanya kenapa kita sebagai orang tua berusaha menjaga fitrah Islamnya tadi ya. Orang yang fitrahnya terjaga insya Allah ngerti tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Menyembah dan beribadah itu apa hakikatnya? Bukan cuma salat, zakat, puasa, haji, enggak. Semua aktivitas kita ini harus punya nilai penyembahan. Semua aktivitas kita ini harus punya nilai ibadah, punya nilai hasil pahala. Harus itu ya. Nah, nikah itu mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa? Harusnya mendatangkan pahala. Kalau niatnya benar, ikhlas lillahi ta'ala, caranya benar gitu ya. Kalau caranya benar, niatnya benar, itu pasti pahala yang didapat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau saya tahu besok saya mati, ya dan saya masih bujang, malam ini saya akan nikah. Itu kata kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau saya tahu besok saya akan mati, malam ini saya nikah. Ya, jadi padahal besok mau mati, mau ngapain nikah? Ternyata karena mau dapat pahala ibadah tadi. Nisfuddin, dengan menikah terlengkapi 50% dari agama. Nilainya fattaqu binisfil baqi, takutlah terhadap yang 50% lagi. Nah, hal yang kayak gini nih kebanyakan dilalaikan oleh orang tua untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Nikah. Yang salah sebenarnya tadinya orang tuanya. Kenapa? Kamu nggak boleh nikah sebelum mapan. Kamu nggak boleh nikah sebelum selesai kuliah. Kamu nggak boleh nikah. Sebenarnya yang salah kita, karena instalannya udah kita rusak. Habis itu kita baru sadar, aduh, itu yang salahnya udah dirusak. Saya kemarin baru dapat hadis itu, sahih hadisnya ya, bicara tentang seorang ayah ketika mendapati anaknya sudah akil balik. Akil balik itu kan usia 12, 13, 14. Maka ayah tadi bertanggung jawab terhadap anak perempuannya kalau anak perempuannya sampai, naudzubillah, berzina.
itu bapaknya nanggung dosanya. Kenapa? Hendaklah anak yang sudah akil balik segera dinikahkan. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Jadi ternyata nenek moyang kita zaman dulu bener ya. Nikahnya 12, 13, 14, 15. Nah, kita sudah terlanjur diselewengkan, udah di-uninstall. Habis itu alhamdulillah ada yang dapat hidayah ngaji. Jadi terinstall ulang. Ya, diinstal ulang. Tapi kalau yang enggak rusak. Makanya kenapa kalau misal qadarullah kita sadar sekarang, kita tahu anak kita produk kita yang salah. Nomor 1 istighfar tadi, wa man taba ma'aka, berteman dengan ahlu taubat. Yang kedua, minta maaf. Sama siapa? Istighfar kan minta maaf sama Allah. Yang kedua, minta maaf sama anak. Peluk anaknya. Peluk anaknya sambil ucapkan, maafin ibu. Ibu ternyata salah selama ini. Harusnya kita nggak begini. Harusnya, kasih tahu harusnya gimana dalam Islam. Allah harusnya meminta seorang ibu harusnya begini. Dan seorang anak harusnya taat kepada ibu yang begitu. Ya, jadi coba tolong, kita kadang-kadang nggak pakai caranya Rasul. Kalau ngedidik itu suka pakai megang pundak, meluk, ngusap-ngusap dada, itu Rasul ya. Jadinya ayo diusap sambil pegang, sambil sholat. Kita kadang selesai sholat duha atau selesai sholat tahajud di kamar anak kita, usap sambil nangis. Jangan nangis air mata buaya, nangis beneran. Ya, nangisnya nangis bener-bener nangis, sedih, minta maaf. Insya Allah berubah, nggak ada yang nggak berubah. Insya Allah berubah, karena kita serahkan pada Allah. Maafin ibu, harusnya kamu nggak begini. Maafin ya, kamu rusak mungkin karena ibu lalai. Yang pertama. Yang kedua, atau kamu berteman dengan orang-orang non-muslim ya. Berteman dengan orang sekuler ya. Dipancing anaknya. Teman kamu siapa? Coba ceritakan. Nanti baru dari situ kita akan tahu. Ternyata ini kepalanya memang sudah ya terracuni. Karena kalau udah keracunan susah. Tapi kita sangat yakin Al-Quran itu syifa, obat, penawar. Penawar racun nomor 1, udah sembuhkan insya Allah dengan merujuk kepada Al-Quran. Insya Allah kita akan dapat jalan kembali. Banyak kok yang efektif dengan begitu. Pertama, sadarkan diri. Bukan kamu harus berubah sesuai permintaan ibu, tapi kita berdua berubah sesuai permintaan Allah. Ibu harus berubah, kamu harus berubah. Insya Allah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah Ustazah. Karena waktunya tinggal 6 menit lagi. Kita sudahi dulu kajian kita pagi ini. Mungkin minta tolong kesediaan Ustazah untuk menuntun berdoa Ustazah. Ya, baik, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah dan Utifillah. Semoga dengan kajian ini nanti Allah berikan keberkahan kita untuk selalu istiqomah sampai kepada kampung akhirat. Amin. Saya sebagai moderator ucapkan mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.